Assalamualaikum, selamat datang di channel pecinta anime. Tempatnya para pecinta anime berkumpul. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Di chapter awal kita diperlihatkan sebuah menara yang telah berbunyi menandakan ada hal penting. Para murid yang mendengar bunyi lonceng itu jadi bertanya-tanya. Ada masalah darurat apa? Apa yang terjadi? Berbeda dengan MC kita yang tersenyum sambil bergumam. Mereka tidak sabar untuk mengumumkan berita. Sambil berjalan mengambil token yang dibuat oleh Master Billy. Sambil memakai topeng MC kita bergumam. Mulai hari ini, identitasku yang lain adalah yang mulia surgawi. Chapter berganti ke aula latihan, aula awan hijau, yang dimana semua muridnya pada bisik-bisik mempertanyakan apa yang terjadi. Dan di sini ada murid yang bergosip satu sama lain, aku gak tahu masalah apa yang terjadi, ucap salah satu murid. Dan dijawab oleh teman di sebelahnya. Dibandingkan dengan ini, aku lebih peduli tentang ingatanku yang hilang. Aku juga penasaran, tapi guruku bilang untuk gak menanyakannya. Apa Vin gak datang? Ucap seorang murid bertanya. Mendengar pertanyaan itu, seorang murid di dekatnya pun tersenyum jahat sambil menjawab. Dia pasti masih di tempat tidurnya. Lalu seorang lainnya ikut menimpali. Aku gak mengerti kenapa idiot sepertinya bisa menjadi murid inti. Mendengar perkataan temannya, murid itu berkata, Vin sudah bangun, dia bahkan mengalahkan Gavin dan Charmaine dalam sekali serang. Lalu teman di sebelahnya pun bertanya, bukannya semua meridiannya rusak? Gimana bisa dia mengembalikan basis kultivasinya dalam waktu singkat? Dan temannya yang satunya menimpali meski dia mengembalikannya, dia hanyalah pelayan yang berada di alam badan. Daripada membicarakan orang lain, lebih baik kalian memikirkan bagaimana cara meningkatkan basis kultivasi kalian. Kalian bertiga telah terjebak di alam pemurnian roh tingkat kelima selama lebih dari setahun sekarang. Kurasa itu membuatmu lebih seperti pelayan, ucap seorang murid di sana. Kalau Vin gak dijebak, pasti sudah mencapai alam pemurnian roh sejak lama dan melampaui basis kultivasi kalian. Mendengar perkataan itu, berandal itu gak terima, Trevon. Kami membicarakan Vin dan itu bukan urusanmu. Jangan pikir kau bisa menguliahi kami karena basis kultivasimu di atas kami. Mendengar perkataan itu, Trevon menjawab, Vin adalah juniorku. Kalian mempermalukannya seperti ini, apa aku tidak boleh membelanya sebagai seniornya? Selain itu, apa kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan dengan basis kultivasimu yang tinggi? Kalau kalian tidak terima, ayo kita bertarung. Mendengar itu, berandal itu cuma bisa diam tak menjawab. Chapter berganti ke para murid yang sedang berteriak. Mereka datang. Di sini kita diperlihatkan para tetua itu datang dan menuju tempat duduknya. Sambil tertawa tetua itu bertanya, apa semuanya sudah datang? Dan di sini tampak seorang murid yang bertanya dalam benaknya. Kenapa tetua Dorian duduk di kursi ketua sekte? Ini adalah, belum sempat menyelesaikan perkataannya tiba-tiba temannya langsung memotong. Hahaha, guruku duduk di kursi ketua kepala sekte. Apa posisi kepala sekte akan diberikan kepada guruku? Ucap berandal itu tertawa. Mendengar perkataan berandal itu, Trevon bertanya-tanya di dalam benaknya. Apa yang terjadi? Apa tetua Dorian mencoba merebut tahta? Tetua Kaufman, gurunya Gilbert dan tetua Hardin, gurunya Trevon ada di sini. Dan di sini tua bangka Dorian tertawa. Hari ini, aku memanggil semua murid sekte awan hijau untuk mengumumkan satu hal penting. Seperti yang kalian lihat, aku duduk di kursi ketua sekte. Mulai hari ini, Billy Wade akan mengundurkan diri sebagai ketua sekte awan hijau, dan aku, Dorian Roach, akan mengambil alih posisinya sebagai kepala sekte yang baru, ucap tua bangka Diran dengan tersenyum bangga. Mendengar perkataan tua bangka itu, para murid banyak yang tidak suka, bagaimana ini bisa terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin guru akan mengundurkan diri. Tunjukkan rasa hormatmu. Guruku mendapat posisi ketua sekte awan dengan adil dan jujur. Kalau kalian tidak terima, kalahkan aku dulu. Ucap berandal itu membela gurunya. Melihat muridnya membelanya, tua bangka itu berucap, bagus, muridku yang berbakat.
Lalu dua orang murid melihat satu sama lain dan berkata, Gilbert mengucapkan selamat kepada ketua sekte baru. Trevor mengucapkan selamat kepada ketua yang baru. Mendengar itu para murid yang lain berkata, Selamat Tuan Dorian. Hidup ketua sekte baru. Mendengar itu, berandal murid tua bangka itu berkata dengan sombong, Trevor, kau sangat sial. Kau adalah murid utama mantan ketua sekte dan kau selalu menekan kami sebelumnya. Aku yakin kau gak menyangka kalau situasinya akan berubah. Aku yang menjadi murid utama sekarang. Alah, Tuan Dorian, di mana guru saya sekarang, tanyanya kepada tua bangka itu. Mendengar pertanyaan itu, tua bangka menjawab, Trevor, gurumu baik-baik saja sekarang. Sebelum aku datang ke sini, Billy mengatakan padaku kalau dia akan mengasingkan diri untuk berkultivasi selama 10 atau 8 tahun. Mendengar itu Trevor bergumam, dugaanku benar. Dorian melakukan kudeta. Sekte Awan Hijau telah diam selama beberapa tahun meski ketua sekte Billy menangani urusan internal dengan baik, dia tidak punya ambisi. Itulah mengapa sekte kami tidak tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, hari ini aku mengumumkan bahwa sekte Awan Hijau belum selesai. Tua bangka itu berbicara, tiba-tiba ada yang memotong perkataannya, akan menyerang Puncak Pedang, Lembah Pesona, dan Sekte AP. Ucap suara itu. Mendengar itu, tua bangka itu menjadi kaget. Apa? Siapa yang berani menyebarkan kegilaan seperti itu di hari besarku? Mendengar itu sosok yang memakai topeng yang ternyata MC kita yang menyamar menjawab. Orang sombong sepertimu tidak layak mengetahui siapa aku. Murid-murid di sana pada bertanya-tanya, siapa dia? Lalu MC kita berkata, Dorian, aku akan memberimu 3 detik untuk berlutut atau mati. Mendengar perkataan MC kita, tua bangka menjawab sambil tersenyum meremehkan, rupanya itu hanya seorang pria yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Aku ingin melihat bagaimana kau membuatku berlutut atau membunuhku dalam 3 detik. Tantang tua bangka terhadap MC kita. Lalu tua bangka itu melesat menyerang MC kita sambil berkata, aku akan membereskan bocah sialan ini. Melihat serangan tua bangka itu yang semakin mendekat, tampak MC kita di sini masih santai. Melihat gurunya yang menyerang sosok bertopan, murid dari tua bangka itu berkata, ini telapak awan hitam, pria tak tahu malu itu sepertinya akan mati. Tapi di sini tampaknya MC kita malah dengan mudah menghindari serangan itu dan malah MC kita yang berhasil memberikan serangan kepada tua bangka itu. Hingga melemparkan tua bangka itu ke belakang dan membentur lantai dengan keras. Melihat itu, kedua murid tua bangka itu memasang muka kaget sambil berkata, dia langsung membunuh tetua Jefferson dalam sekejap. Dan semua murid di sana ikut kaget, siapa orang ini? Dari mana dia berasal? Dia membunuh tetua yang berada di alam pemurnian roh tingkat ke-6 dalam sekali serangan. Tapi, aku berada di alam pemurnian roh tingkat ke-8, dia gak akan bisa menakut-nakutiku, gumam tua bangka itu. Selain itu, aku punya teknik pembunuh jimat misterius yang diberikan orang itu, masih belum aku gunakan. Lalu MC kita berkata waktunya habis. Mendengar perkataan MC kita, tua bangka itu tertawa dan menjawab, haha, kau tidak membuatku berlutut maupun. Belum selesai tua bangka itu berbicara, tiba-tiba ada kekuatan yang menekannya hingga berlutut. Tidak mungkin, aku gak boleh kalah, ucap tua bangka itu sambil mengeratkan giginya. Namun tampaknya di sini tua bangka itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bergumam, aku masih punya jimat. Lalu MC kita berjalan mendekat kepada tua bangka itu dan berkata, kau sudah berlutut dan juga sudah mati. Sebelum mati kau masih memikirkan ada seseorang di sekte Awan Hijau yang bisa membuat jimat? Ini menarik, kalau mengatakan lebih awal, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Lalu MC kita berbalik dan bertanya kepada ketua lainnya, gimana dengan kalian? Berlutut atau mati? Namun para tua bangka bodoh itu tidak menjawab, cuma bisa diam gemetaran. Dan di sini terlihat murid dari tua bangka itu bergumam ketakutan, guru sudah mati? Mati dalam sekejap. Melihat tidak ada respon, MC kita langsung berkata waktunya habis. Melihat MC kita yang mengeluarkan aura membunuh para tua bangka itu, serempak bersujud dan berkata kami bersedia untuk tunduk.
Lalu MC kita menoleh ke berandalan murid tua bangka itu dan berkata, "Gimana dengan kalian?" Lalu para murid itu dengan serempak bersujud dan berkata, "Kami bersedia untuk tunduk kepada Tuan." Hei, apa yang kalian lakukan? Ucap seorang murid di sana. Aku kira Trevor akan membelaku, gumam Finn sambil melewati Trevor. Ternyata gak semua orang di sekte awan hijau membencimu. Lalu tiba-tiba MC kita berkata, "Semuanya berdiri." Mendengar perkataan itu, semua murid jadi kaget. Hah? "Billy, aku akan menyerahkannya padamu sekarang," ucap MC kita. Mendengar perkataan MC kita, semua murid menoleh. Lihat, itu guru dan tetua agung," ucapnya semua serempak. Lalu tiba-tiba Trevor mendekat. "Guru, apa Anda baik-baik saja?" Guru menjawab, "Ya." Namun di sini Trevor bergumam, "Siapa yang mulia surgawi itu? Dia bisa membunuh durian dalam sekejap." Dan sepertinya guru juga telah tunduk padanya. Lalu di sini Mr. Billy berkata, "Semua murid sekte awan hijau, mulai hari ini sekte awan hijau akan mendengarkan perintah yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi akan menjadi segalanya bagi sekte awan hijau. Kalau ada yang menentangnya, kalian akan dihukum mati." Mendengarkan perkataan Mr. Billy, semua murid menjawab dengan serentak, "Baik." "Sekte awan hijau akan segera mengantarkan era baru yang cemerlang," ucap Mr. Billy kemudian. Kita beralih ke puncak pedang, yang dimana di sini diperlihatkan lelaki tua yang melihat dari bola api ungu itu. "Sekte awan hijau bisa menghancurkanmu, Pak Dekker?" tanyanya. Lalu di sini Pak Dekker menjawab yang telah berubah jadi api ungu itu, "Ini di luar dugaanku. Reis adalah keturunan keluarga Glowey yang hilang. Aku ceroboh. Aku pikir dia hanya berbakat. Aku gak tahu dia dari keluarga Glowey." Lalu dijawab sama ketua itu, "Sayangnya tubuh Pak Dekker telah hancur." Lalu dijawab sama tubuh spiritualnya Pak Dekker, "Kalau aku gak belajar teknik rahasia puncak pedang, aku pasti sudah mati." Itu benar, semua orang percaya kalau puncak pedang hanyalah sekte kultivator pedang. Tapi kami sangat beruntung pada teknik rahasia kami, ucap lelaki tua itu menjawab perkataan Pak Dekker. "Kami juga bisa menyegel sebagian dari kesadaran spiritual kami ke dalam pedang. Pak Dekker, untuk membentuk kembali tubuhmu, kita butuh ribuan orang. Mari kita bantai sekte awan hijau dan biarkan mereka membayar harganya," ucapnya sambil tertawa. "Oke, kesadaran spiritualku gak stabil. Aku harus pergi sekarang," ucap Pak Dekker. Dan di sini tampaknya setelah kepergian Pak Dekker punya niat jahat. Dia berkata, "Membentuk kembali tubuh? Kupikir aku akan menyanyiakan bahan berharga itu pada pecundang sepertimu." Lalu tiba-tiba ada seorang murid masuk sambil berteriak, "Lapor, Guru, sekte awan hijau telah mengirim pesan yang isinya..." "Apa isinya? Cepat katakan," ucap lelaki tua itu penasaran. Sambil bersujud, murid itu menunduk. Dia berkata, "Bersumpah setia kepada sekte awan hijau dalam waktu 3 hari, atau akan dimusnahkan." Lalu master itu menjawab, "Aku mengerti, kembalilah." "Baik guru," ucap sang murid. Sekte awan hijau ingin menaklukkan puncak pedang. Jangan-jangan mereka mendapatkan bantuan dari keluarga Glowey, gumamnya sambil memasang ekspresi yang aneh. Namun di sini bukan cuma sekte pedang yang menerima surat itu, melainkan lembah api dan lembah pesona masing-masing menerima surat yang sama. Dan ini sekaligus penutup dari chapter kita hari ini. Sampai ketemu lagi.